Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi setelah Anda bisa menentukan ya distribusi temperatur dari sebuah fin ya dengan 4 kondisi di ujungnya. Jadi theta per theta B-nya ya. Kemudian Anda juga sudah bisa menentukan Kf. Kf artinya kalor yang tertransfer melalui fin. Maka kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi performance dari sebuah fin yang kita gunakan atau kita desain. Itu. Nah, jadi nanti akan ada dua. Jadi performanya kita evaluasi dengan menggunakan fin effectiveness atau efektivitas dari fin. Nanti yang kedua akan kita bahas fin efisiensi. Ya, jadi fin efisiensi. Jadi fin effectiveness itu artinya begini. Jadi belum tentu dalam kondisi tertentu, misalkan dalam di sini dinyatakan dalam kalau H di sekitarnya ya, di sekitar H itu sudah tinggi ya. Misalkan Anda memasang fin untuk sebuah proses kondensasi ya. Artinya H-nya kan tinggi ya. Fin itu tidak terlalu tidak efektif atau efektifnya sangat kecil. Jadi misalkan hanya sudah tinggi, ini ternyata Anda nambah fin ini nggak terlalu signifikan meningkatkan misalkan pendinginannya. Jadi di situ kita evaluasi di situ. Nah, sehingga mungkin makanya kita lihat kenapa fin itu sangat banyak digunakan misalkan pada pendinginan, misalkan dengan menggunakan air cooling atau pendinginan udara biasa. Karena hanya rendah. Nah, karena hanya rendah di situ. Kita lihat ya, nanti Anda bisa melihat bagaimana hubungan antara fin effectiveness ya misalkan dengan H ya. Ya, ini didefinisikan bahwa effectiveness dari sebuah fin itu bisa kita tuliskan dengan persamaan ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah rasio antara kalor yang ditransfer melalui fin ya dibagi ditransfer kalau tidak ada fin, without fin. Jadi sehingga seperti itu. Jadi kemudian dengan cara yang sederhana kita bisa mendefinisikan kalau gitu effectiveness dari sebuah fin adalah Kf. Nah, Kf artinya yang ada 4 tadi ya, ada 4 persamaan ya, tergantung dari jenis ujungnya ya. Atau itu adalah convective tips atau prescribed temperature di ujungnya, atau adiabatic di ujungnya, atau infinite length of fin condition. Nah, ini tentunya ini tergantung itu ya. Jadi Kf di sini sudah kita bahas di. Kalau ini berarti kan Q tanpa fin ya, sehingga dia H dikalikan cross section area dari fin, kemudian dikalikan dengan theta B-nya. Theta B ya. Jadi theta B sekali lagi berarti temperatur base dikurangi dengan fluidanya. Itu definisi fin effectiveness. Jadi kira-kira kalau dari situ fin effectiveness itu kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ya kan mestinya kalau ditambah fin Q-nya lebih besar ya dibanding dengan tanpa fin. Nah, sehingga pasti didesain bahwa Kf itu lebih besar dari 1. Ya, atau nanti kita lihat yang dianjurkan itu Kf-nya harus nilainya berapa. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sehingga di sini ya, jadi kita lihat ini saya gunakan gambar yang sebelumnya. Ini kan Q tanpa fin, Q without fin ya. Ini bisa Anda lihat ya, berarti ya, sehingga kita lanjutkan ya. Jadi tadi ya, fin effectiveness itu adalah rasio antara Q dengan fin dibagi dengan Q without fin ya. Ya, sehingga misalkan untuk kasus infinite fin ya, bisa Anda lihat di sini. Untuk kasus infinite, maka bisa kita rumuskan sebagai berikut ya. Nah, di sini ya. Nah, karena kan tadi sudah didefinisikan bahwa Kf sama dengan M ya. M besar ya. Akar D KAC per theta B. Sedangkan ini adalah ya kalau kita sederhanakan ya, persamaan effectiveness dari sebuah fin dengan kondisi ujungnya adalah infinite fin itu adalah ini ya. Nah, jadi Anda lihat di sini effectiveness adalah ini. Ini secara fisis bisa kita artikan apa kira-kira? Secara fisis bisa kita artikan ya ini tadi. Sebuah fin yang efektif ya ini harus berbanding lurus dengan K dan P ya. K dan P.
dan perbandingan H dan KAC, atau nanti ini bisa dalam sebuah kombinasi beberapa parameter. Jadi ini adalah effectiveness. Secara engineering dianjurkan bahwa sebuah fin dikatakan efektif itu jika paling tidak 2 ya. Jadi nilai effectiveness-nya dari fin itu adalah 2. Jadi ada 2 kali atau 200% nah, penambahan dari key ya, dari color yang dihasilkan oleh sebuah fin ya. Jadi kalau kurang dari 2 ya itu secara Anda boleh aja 1,9 atau 1,8 boleh tetap. Nanti tergantung consideration Anda dalam desain. Tapi secara umum ini dianjurkan effectiveness dari fin, atau fin dikatakan efektif jika nilainya lebih sama dengan atau lebih dari 2. Sehingga dari persamaan di atas ini, fin effectiveness bisa ditingkatkan dengan ini ya, bisa juga Anda lihat sebuah material yang K-nya lebih tinggi ya. Nah, tentunya kalau K semakin tinggi, maka fin effectiveness semakin tinggi ya. Kemudian di situ ada rasio antara P dengan AC. P dengan secara fisis ya, berarti finnya itu tipis ya. Finnya tipis tetapi space-nya banyak ya. Jadi perimeternya kecil ya, atau clearingnya kecil ya. Kemudian AC-nya yang rasio antara itu besar, maaf. Rasio antara P dan AC-nya besar. Jadi itu adalah thin but closely spaced fin ya. Kemudian bisa fin memiliki atau digunakan pada H yang rendah ya. Jadi using fin H yang kondisinya rendah. Jadi tadi sekali lagi, kalau H-nya sudah tinggi, misalkan di situ sekali fluidanya gitu ya, artinya hanya tinggi ya, mungkin di situ penggunaan fin tidak banyak membantu lagi karena hanya sudah tinggi ya. Jadi H ini sangat efektif, atau fin sangat efektif digunakan pada H yang rendah.